Halo bosku, selamat datang di channel Ara Mobile. Jadi di sini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan untuk produk terbaru dari Redmi, yaitu Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi di sini kita bakal membahas kekurangan dan kelebihan yang bakal menurut dari channel Ara Mobile ini. Oke bosku, mungkin gak usah tunggu lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama mungkin kita bakal membahas dari kekurangannya dulu. Kalau untuk dari segi kekurangannya ini, mungkin kalau untuk di Redmi Note 12 Pro 5G ini dia memiliki sistem yang masih menggunakan Android 12. Yang mana itu untuk sekarang ini sudah menggunakan Android 13. Mungkin itu bakal ada beberapa hal kayak sistemnya ataupun dari security pengamanannya mungkin agak kurang dibandingkan untuk di versi Android 13-nya seperti itu. Mungkin harusnya sudah bisa mengimbangi untuk di tipe handphone yang terbaru harus menggunakan Android 13 untuk di sistem dari handphone ini ataupun OS-nya biasanya dibilang seperti itu. Dan yang kedua itu dari segi varian RAM-nya. Karena di sini dia cuma memiliki satu varian RAM, jadi nggak ada variabel yang terlalu banyak, kayak ada 8/128 atau 8/256, jadi tidak ada memiliki opsi lain kecuali cuma ada satu tipe sih, ada di 8/256 dengan harga 4599. Yang seharusnya itu mungkin bisa ditambah lagi jadi 8/128, jadi ada beberapa opsi yang mungkin sudah merasa cukup dengan 128 GB-nya, jadi nggak ngeluarkan spend uangnya nggak terlalu banyak juga. Mungkin bisa kayak lebih irit dengan bisa beli paket cash atau segala macamnya sih. Jadi itu merupakan salah satu kayak kekurangannya, karena di sini harusnya mungkin bisalah di 8/128-nya dari Redmi Note 12 Pro 5G. Dan yang ketiga itu tanpa slot memori. Jadi di sini dia cuma memiliki dual memori dan dual slot sih. Dual slot itu cuma hanya untuk penggunaan kartu, jadi nggak ada kayak hybrid gitu yang satu memori satu kartu ataupun dua kartu tanpa memori. Jadi di sini cuma menggunakan kartu, jadi nggak ada untuk slot untuk di memorinya seperti itu bosku. Mungkin kalau dari segi segmentasi kekurangan mungkin cuma ada 3 doang. Dan selanjutnya kita bakal membahas dari segi kelebihan. Kalau untuk dari segi kelebihannya di sini yang pertama itu dari segi performa. Kenapa sih kalau kita bisa bilang dari segi performa? Karena di performa ini dia sudah menggunakan Dimensity 1080 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang mana untuk di harga handphone 4 jutaan itu salah satu yang paling juara banget, karena rata-rata masih menggunakan masih 4G dan masih menggunakan Helio G99, yang mana mungkin untuk di Dimensity 1080 5G ini dia jauh lebih proper lah. Jadi kalau semisalkan sudah ada 5G ataupun kedepannya itu 5G sudah menjalar kemana-mana, mungkin itu bakal menunjang banget untuk dari segi penggunaan handphone ini. Biar handphonenya itu lebih kenceng juga dari segi dari performanya, dari segi sinyalnya juga, jaringannya mungkin dia jauh lebih kenceng juga kalau dibandingkan handphone 4G yang masih menggunakan prosesor-prosesor yang pada umumnya itu masih menggunakan kayak Snapdragon 680 ataupun MediaTek Helio G99 untuk di kelas-kelasnya. Cuman Dimensity cukup di atas kelas dari MediaTek Helio G99 ataupun Snapdragon 680 seperti itu bosku. Dan yang kedua itu dari segi desain dan IP ratingnya. Kenapa sih dari segi desain? Karena di sini desainnya cukup mewah, karena dengan desain yang cukup nge-shape gini dengan finishing warna yang tidak terlalu banyak ada permainan reflektif warna, dan permainan warna-warna glossy atau metalik ini cukup memberi kesan flagship, memberi kesan mahal lah, premium lah bisa dibilang seperti itu. Dengan desain layarnya Infinity O juga ataupun kamera melayang, itu menambah nilai jualnya seperti handphone flagship pada umumnya. Dan dari IP rating tadi, karena di sini untuk di kelas 4 jutaan jarang banget yang sudah menggunakan IP rating untuk di handphone harga 4 jutaan, walaupun dia cuma anti cipratan air ataupun anti debu. Rata-rata contohnya kayak ada di kelas-kelasnya itu ada Oppo Reno 8T itu belum menggunakan IP rating, sedangkan di sini dia harga lebih murah sudah menggunakan IP rating yaitu IP53, sudah anti cipratan air dan anti debu tentunya seperti itu bosku. Dan untuk kelebihan yang ketiga itu dari segi layar. Kenapa sih bisa kita bilang dari segi layar? Karena untuk di layar ini dia memiliki desain yang keren juga, dan dia memiliki ukuran yang imersif juga, dan penggunaan screen yang keren juga. Di sini dia memiliki ukuran layar 6,67 inch dengan AMOLED screen dengan fitur 1D color, dan tentunya kenapa bisa kita bilang kelebihan? Karena di sini dia memiliki refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz dengan HDR10+ dengan resolusi Full HD+ yang 1080x2400 pixel. Dan salah satu nilai jualnya itu karena di sini dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk dari segi proteksi layarnya. Yang mana mungkin jarang banget untuk di 4 jutaan ini sudah menggunakan proteksi hal semacam ini. Walaupun ada pun mungkin masih di kelas
kelas bawah kayak Corning Gorilla Glass 3 atau Panda Glass dan yang lain-lainnya seperti itu bosku. Dan yang keempat dari segi pengecasan. Karena untuk dari segi kapasitas baterai kurang lebih hampir sama sih bisa kita bilang, karena di sini dia menggunakan 5000 mAh dan pengecasannya itu 67 watt fast charging dan berani mengklaim kalau untuk di 100% 0 sampai 100 itu ada di 46 menit, jadi nggak sampai 50 menit. Itu merupakan kayak salah satu nilai jual yang mana untuk handphone sekarang untuk udah apalagi di harga 4 jutaan mungkin bisa kita bandingkan rata-rata masih menggunakan 33 watt fast charging ataupun 25 watt fast charging, bahkan ada yang di bawah itu. Dan untuk di Redmi Note 12 Pro 5G ini dia sudah berani jor-joran untuk di harga 4 jutaan, sudah memberikan performa yang cukup keren dan tentunya dengan pengecasan yang nggak bikin worry lagi, ataupun di sini pengecasan yang cukup kenceng lah bisa dibilang sangat kenceng sih untuk di kelasnya ya. Di sini dia menggunakan 67 watt fast charging dengan berani mengklaim tadi 100% di dalam 46 menit. Jadi itu sangat-sangat kencang untuk di harga handphone 4 jutaan. Oke bosku, mungkin sekian untuk video kekurangan dan kelebihan dari Redmi Note 12 Pro 5G ini. Mungkin apabila ada kekurangan atau tambahan mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.